Siang, agama apa, Pri? Muslim. Ya, silakan mau bertanya apa? Ya, yang saya tanyakan itu di dalam kitab itu kan dikatakan bahwa bahwa Isa ini adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri gitu loh. Di mana di dalam kitab? Di kitab siapa ada Isa? Isa utusan. Isa yang mana itu? Ya, kalau nggak salah itu saya itu pernah sempat membaca ya di dalam Injil. Kalau nggak salah itu di Markus apa di apa tuh, perjanjian lama kalau nggak salah itu. Di Markus nggak ada Isa. Yesus, ya Yesus. Yesus itu Isa adalah dengan utusan Yesus Tuhan. sama tidak? bukan bukan Tuhan itu sendiri gitu loh, menyatakan dirinya bahwa itu utusan Tuhan, Yesus itu. Saya nggak pernah baca dia dikatakan utusan. Hmm? Boleh dibacakan kalau ada dalil yang mengatakan dia adalah utusan. Boleh lah. Saya lagi nggak bawa ini, nggak bawa Alkitabnya lagi di HP yang satunya lagi dicas. Kan bisa sambil dipakai gitu. Masalahnya di dalam kitab apapun tidak ada yang mengatakan Yesus itu utusan. Utusan. Kalau saya mempercayai utusan, tapi kalau sampai Nah, mempercayai ini, Tuhan ya silahkan. ini bukan gitu, Bang. Ya, kamu kan agama Islam. Ada tidak di dalam kitabmu Yesus itu adalah utusan? Jadi kamu harus membuktikan Yesus itu utusan di dalam kitab kamu, bukan di kitab saya. Itu karena kamu kan beriman kepada Al-Quran. Berarti kebenaran itu berarti menurut kamu di kitab orang lain ada kebenaran, bukan di kitab kamu. Di kitab kamu nggak ada kebenaran. Ada kebenaran karena itu Yaudah, kan coba kalam tunjukkan di Allah. dalam kitab. Iya, boleh kamu tunjukkan di dalam Quranmu. Kalau memang ada kebenaran yang mengatakan Yesus itu adalah utusan. Nah, itu boleh ditunjukkan. Karena nyari kebenaran itu ya dari iman kamu, bukan dari iman orang. Kalau iman orang ada kebenaran, harusnya kamu pindah ke agama orang lain. Supaya ada kebenaran di Saya nggak dalam. mau pindah. Saya nggak mau Nah, pindah. ya udah silakan tunjukkan di dalam Quran. Apakah di dalam Quran tidak ada kebenaran? Ada pokoknya. Ya sudah, kalau ada ya bolehlah kitab kamu itu justru yang membuktikan kebenaran itu, bukan kitab orang. Itu harusnya seperti itu. Iya kan? Betul tidak? Logikanya kan begitu. Iya sih. Jadi sebenarnya kitab siapa yang ada kebenaran? Ya semua kitab itu sebenarnya benar semua. Tergantung manusianya Kalau dibilang yang menafsirkan itu hanyalah tafsir itu. tafsir, maaf, kitabnya orang Kristen bukan mimpi yang untuk ditafsirkan. Lah, Kitab kami itu Muslim tidak bukan perlu orang- ditafsir. Ya Muslim juga Al-Quran bukan orang ini, bukan apa itu, bukan kitab sembarangan, itu juga turun dari Allah. Wahyu. Saya nggak, Kalam Allah. saya tidak menanya, saya tidak mempertanyakan itu. Ya, kalau kamu mengatakan semua kitab adalah kebenaran, apa kamu bilang juga Veda itu adalah kebenaran? Tripitaka itu kebenaran menurut agama kamu? Ya, karena di dalam Berarti saling Tuhanmu berkaitan. mengakui Tuhan orang lain. Loh, itu konsekuensinya. Ada tidak Tuhanmu mengakui ada kitab lain yang namanya Veda, Tripitaka? Ada tidak? Itu Salam, kan kitabnya orang lain itu. Ya iya, Dalam- makanya saya tanya, ada kebenaran nggak di kitab orang lain? Ada. Kamu ada? Ada. Ada. Kalau ada kebenaran, berarti Tuhanmu itu bukan satu-satunya kebenaran. Karena ada Tuhan lain yang merupakan kebenaran. Bukan gitu konsep saya. Loh, terus Konsep gimana? Konsep saya itu Tuhan itu ya Allah, Allah itu ya Tuhan. Allah itu Tuhan, cuman ganti-ganti nama sinonim apa? Kamu bisa menjelaskan apa itu Allah? Karena itu adalah Jangan sinonim aja. Itu loh. karena itu salah satu dari bagian dari tauhid atau keimanan. Oke, sekarang saya tanya. Tauhid itu artinya apa? Tauhid itu artinya apa? Iman, percaya. Belajar lagi, Pak. Tauhid itu nggak pernah disebut iman. Tauhid itu tidak Percaya pernah disebut tauhid. percaya. Oh, salah. Ini juga kamunya nggak tahu. Sampai aja yang Tauhid itu adalah mengsatukan, mengesakan, bukan iman. Lu kamu aja agama Islam aja kamu nggak tahu. Tauhid kok sama dengan iman? Sejak kapan? Sebelum Nah, adanya saran saya tauhid, kamu lebih iman baik itu yang belajar lain. agama kamu. Daripada kamu sibuk ngurusin Tuhan orang, lebih baik kamu belajar lagi agama kamu. Karena sepertinya kamu tidak kenal Tuhan kamu itu siapa.
Tauhid aja kamu tidak tahu artinya apa. Itu sih saran aja. Ya kan? Nah, coba kamu cari arti tauhid. Tauhid itu mengesahkan Tuhan, menyatukan Tuhan. Itu arti tauhid. Dan di dalam Quran sendiri tidak ada kata tauhid. Cabut dia. Nah, gimana? Mau sibuk ngurusin Tuhan Yesus, Tuhan kamu aja kamu nggak kenal, iya kan? Lebih baik kamu mengenal istri kamu daripada kamu cari tahu istri orang. Iya, lebih baik itu ya. Kamu membangun hubungan baik dengan istrimu aja, rumah tanggamu sendiri. Jangan ngurusin rumah tangga orang. Kejauhan cinta. Nanti takutnya kamu ngurusin rumah tangga orang, rumah tanggamu berantakan. Kamu hancur. Wah. Oke, itu disuruh temennya turun aja, Bang. Kenapa? Kena mental, Bos. Ya, jadi belajar lagi kalian tentang iman kalian. Kalau kalian tidak belajar tentang iman kalian, nanti kalian nggak tahu apa-apa. Sibuk ngurusin baju orang, bajumu ternyata compang-camping, bolong-bolong, bau. Lebih bagus sibuk kamu nyuci diri, nyuci baju kamu, jahit itu baju kamu yang bolong-bolong. Ya, kayak pernah ada sayup-sayupku dengar sesuatu yang bolong. Kalau puasa masih bolong, ibadah masih bolong, kamu ngapain ngurusin ibadah orang? Ngapain ngurusin iman orang? Ya, introspeksi diri itu sebenarnya lebih baik gitu ya. Ya, kalau dia belajar nanti dia murtad, Kak. Shh, diam. Tutup mulutmu. Tutup mulutmu, Bardan. Si Bardan. Silakan Yanto, kalau mau bertanya kirim permintaan Yanto. Sayup-sayupku dengar suara ikeh-ikeh gitu ya, karena bunga janda bolong, Bun. Astaga, mahal loh itu janda bolong. Janda namanya janda bolong. Ada janda yang nggak bolong. Lebih baik pelihara ikan lele daripada kata astaga. Jangan gitu dong, Leo, kesel Leo. Nggak dewasa. Buka celana ya. Pipis, tidur. Sok, kalau ada yang mau bertanya lagi, aman di sini, aman, damai, sentosa kalau mau bertanya tentang Tuhan Yesus. Ya, tapi upayakan kalau kamu mau mencari kebenaran, ya, pastikan di dalam kitab suci kamu itu ada kebenaran. Kamu kalau mau mendebat iman saya, kamu bawa kitab kamu, jangan bawa kitab saya. Kalau kitab saya itu saya kuasai. Ya, kamu yang belum menguasai kitabmu. Saran aku kalau kamu di sini mau coba mendebat iman Kristen, ya kamu kuasai dulu kitab kamu. Karena begitu kamu kuasai kitab kamu, artinya, definisinya, pemahamannya, siap-siap kau murtad. Ya, Mama Gupron naik. Oh jangan, ini Mama Gupron ini bahaya ini. Bahaya. Mama Gupron itu tingkat ilmu makrifatnya udah tinggi. Saking makrifatnya, dia ngobrol sama semut. Lo kau bayangkan ya kan, dia tidak lagi berdiskusi dengan sesama manusia, dia berdiskusinya dengan hewan, bahkan bidadari. Apa nggak ngeri nih? Yo. Ini udah level dewa, level Tuhan ini. Ngobrol itu bukan lagi ngobrol sama orang. Ya, Mama Gupron, ina kala ina. Gua takut dan kaget ketika dia ngobrol sama bidadari. Mama Gupron singgah di sini katanya. Tunggu ya, kita cari ya. Nih menggemaskan kali memang Mama Gupron ya, menggemaskan dan meresahkan. Seluruh keresahan manusia itu ternyata sudah ditangkal oleh Mama Gupron. Oke, kita baca dulu ya. Mama Gupron. Ya. Mama Gupron. Nah, ini ya. Bahasa caci
Latung Nih, kata bahasa cacing. Bahasa cacing. Latung kata cacing. Makan tuh. Mas asyiri idhasya kasyira. Kamu waktu di dunia saya jadi cacing, bisa menjadi umpan. Sekarang kamu jadi umpan saya. Kata cacing gitu bahasanya. So, Bahasa cacing. Bilatung kata cacing. Bahasa cacing itu baru bahasa cacing. Ini bahasa semut. Ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya makali ya magufron. Artihi innaka ya ma'adar ya mafirma Allah. Apakah saya didoakan enggak gufron? Ya jelas lah. Karena saya informasi dengan Nabi. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi wassalam dengan saya. Saya dipitnah dina senang tetap saya mau mendoakan. Semua gudangnya beli. Tetap kata Rasulullah, Rabbana qul inna rahmatan ibadah, qul inna rahmatan lil alamin. Doakan. Gimana? Gimana? Dengar tuh. Tuh ya, bahasa bidadari mana nih? Bahasa bidadari. Ini keren ini, astaga. Bahasa burung. Oh, bahasa burung. Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya makali ya magufron. Artihi innaka ya ma'adar ya mafirma Allah. Apakah saya didoakan enggak gufron? Ya jelas. Latung kata cacing. Makan tuh. Mas asyiri idhasya kasyira. Kamu waktu di dunia saya jadi cacing, bisa menjadi umpan. Sekarang kamu jadi umpan saya. Apalagi pakai bahasa jin. Tak jelaskan ini bahasa jinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Basqakin al-qajama kalimakum wa yakarya wa hina akalnya. Itu Bahasa jin. Bahasa khusus. Bahasa apa? Bahasa bidadari. Apalagi widadari 44. Kang Gufron cepat pulang. Biar lihat Pak, lihat widadari dari langit sab ketujuh atau sab ke-7. Sekarang ini sekarang. Nangka sedikitnya. Asal karya mafinna kalimatin Allah. Nanti aja, saya masih kerja dulu di dunia. Bidadari bahasa Arab, belatung bahasa Arab, burung bahasa Arab, cacing bahasa Arab, semut bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Ina kelala ina. Siapa lah si Ina ini? Aduh Tuhan. 5 bahasa coy. Gimana ini kelasnya, ini kelas-kelas Tuhan ini. Gitu. Ya iyalah, makanya kata gue ini masa kelas Tuhan. Dulu tahu banyak bahasa. Ina Rusli, Inara Rusli, nggak tahu aku. Ya kirim permintaan aja yang mau naik, nggak apa-apa say. Ya ini Jack Ma. Kan itu Nggak, kamu agama apa? ya Agama Kristen. Kristen. Iya. Oke, silakan mau bertanya apa? Dah, mau kutanya aja ini. Maksudnya aku juga lagi bingung nih. Maksudnya yang pertanyaanku tadi yang ku typing tadi itu maksudnya tentang si iblis. Maksudnya ular itu juga di kategori iblis ya? Bukan. Iblis itu kan makhluk roh, dia adalah malaikat. Nah, dia itu menggunakan ular yang di Taman Eden itu untuk bermanifestasi, menggoda atau mencobai Adam dan Hawa. Oh iya. Jadi kalau di dalam Alkitab, dia itu kenapa disimbolkan di dalam kitab Wahyu disebut naga atau ular tua. Kenapa dia disimbolkan sebagai ular? Karena ular itu di dalam mulutnya ada bisanya. Dan ular itu bercabang 2. Jadi dia tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Jadi itu hanya simbol dari setan itu. Sebenarnya ya dia bukan ular. Jadi ular yang kita lihat misalnya ya di kebun binatang, ya itu bukan iblis, bukan. Iya. Karena pernah sih ada yang bilang begitu, maksudnya ular itu apa?
ular itu kan iblis katanya sih begitu, tapi kan pemikiran saya begini, saya berpikir kan Ular itu simbol iblis. Nah, itu ya. tapi di Alkitab kok ular itu kan ada di Taman Eden juga kan, dan ular itu kalau nggak salah ya, dia berkaki tangan juga ya, kayak Kalau dikatakan berkaki tangan tidak, cuman dikatakan ya dengan tubuh perutmu engkau akan menjalan. enggak, iya saya sih pikir begini, karena di situ mungkin di Alkitab juga, saya juga belum pernah belajar juga sih, tapi di Alkitab kan ada ditulis berkaki tangannya. Tapi karena kita Itu tahu tidak. bahwa Jadi gini Bang, setan itu bukan hewan. Iya, setan itu bukan hewan, dia adalah makhluk roh. Setan itu adalah malaikat yang jatuh. Itu Nah, aja yang dipemikirin. maksudnya yang kita berbicara ini ular ini kan saya berpikir bahwa di ular itu kan dia kan kita tidak tahu dia berkaki tangan atau enggak, tapi kalau di Alkitab kan tidak menceritakan begitu ya. Tapi yang kita tahu itu kan yang ketika waktu ular dikutuk itu ya, berarti kan ketika ular dikutuk kan dia merayap, berarti ular di surga kan dia pasti berkaki tangan. Jadi ya. yang dikutuk itu sebenarnya bukan ular, yang dikutuk itu adalah iblis. Oh ya. Ya, bukan ular yang dikutuk, bukan. Bukan ular yang dikutuk, tapi Iya, jadi kenapa dia dikatakan dengan perutmu engkau akan merayap, terus kan tanahlah yang menjadi makananmu. Jadi bukan ular makan tanah, ular kan nggak makan tanah gitu. Tetapi iblis itu selalu memakan atau memangsa manusia. Manusia kan dari tanah. Ah itu maknanya itu. Iya, makanya iblis itu kan selalu dia itu memangsa manusia, mengintai manusia. Itu makanya. Iya, pemikiran saya sih gitu sih. Saya pikir mungkin kan maksudnya saya juga orang awam baru mau belajar kan Kak. Jadi saya berpikir oh iya ya, karena saya berpikir ular itu kan ketika dikutukin baru dia merayap kan. Jadi saya berpikir bahwa ular itu enggak iblis. Mungkin iblisnya yang ya kan di dalam Alkitab juga kan Tuhan menciptakan hewan-hewan yang melata. Iya. Kan ada juga hewan melata. Karena saya pikir begini, kalau ketika ular itu jadi iblis, berarti ketika waktu air bah itu kan ular juga sempat dibawa sama Nuh. Kan ada di baterai juga kan. Iya, bukan. Jadi bukan itu maknanya. Maksudnya pemikiran saya lah kayak gitu. Baru bilang kalau ularnya iblis, berarti kok iblis juga dibawa di waktu Nuh, waktu air bah kan bawa juga si ular juga kan. Lalu kan saya berpikir begini juga, bukan maksudnya Kak, saya berpikir karena biasanya kan karena ular itu mungkin jangan sampai karena ular itu disebut dengan cerdik, mungkin iblisnya pakai ular karena ularnya itu mungkin cerdik, lalu iblisnya pakai si ular. Bukan. Kalau iblis itu tidak pernah disebut cerdik, iblis itu pendusta. Nah, yang cerdik itu adalah ular. Nah, beda. Jadi si pendusta dengan pendusta yang dimaksud itu adalah setan, dengan binatang ular itu berbeda. Iya Kak. Oke lah. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang? Itu aja Kak. Mungkin itu aja. Tuhan memberkati. Ya, makasih ya Kak. Ya, shalom. Ya. Oke, ini kita naikkan lagi ya. Jangan lupa absen ya teman-teman yang love orange yang di atas itu ya. Halo Kis. Halo Kak Salom, Kak Salom. Halo Bang Kis, agama apa Bang Kis? Aku agama Kristen Protestan Kak. Silakan, mau bertanya apa? Iya, mau bertanya dikit aja sih Kak. Itu di dalam Alkitab kenapa banyak sekali tulisan itu nabi-nabi palsu dan juga guru-guru palsu Kak? Kenapa gitu ya Kak? Ya karena memang ada nabi-nabi palsu itu tampil di Israel, itu banyak, dan guru-guru palsu itu tampil di gereja. Jadi sama seperti itu kan di 2 Petrus 2 ayat 1 kan. Sama seperti pada zaman dulu ya, nabi-nabi palsu itu tampil di antara bangsa Israel, demikian di antara kamu di gereja juga akan tampil guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Nah, itu. Kenapa itu ada? Ya untuk melihat siapa yang tahan uji. Gitu. Kalau di dalam literasi Kristen seperti itu. Jadi Tuhan itu kan menguji.
Itu apakah kamu layak atau tidak layak? Terus Ada ini lagi mungkin kenapa Bang Kis yang mau ditanya? Iya, sedikit lagi Kak. Terus ini kenapa jarang dipertanyakan Kak? Ini kalau saya lihat ini jarang sekali dipertanyakan dan jarang sekali juga ini dibahas-bahas di beberapa apologet dan juga beberapa perdebatan. Kenapa begitu ya Pak ya? Jarang-jarang gitu. Padahal ini sebenarnya fundamental kan supaya kita tahu mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang tidak benar, mana nabi-nabi yang palsu, mana nabi-nabi yang benar. Kan kenapa ini jarang sekali dipertanyakan? Mungkin itu yang terakhir. Jarang apa tuh Bang? Yang nanya, yang jarang mempertanyakannya siapa? Jarang dipertanyakan tentang ajaran-ajaran nabi palsu ini. Artinya ciri-ciri nabi palsu dan ciri-ciri nabi palsu, ciri-ciri nabi palsu dan ciri-ciri nabi yang benar. Kenapa ini jarang dipertanyakan? Karena saya lihat kan ini banyak sekali dalilnya di dalam Alkitab, Pak. Tapi kenapa ini jarang dibahas gitu, jarang dipertanyakan gitu? Yang mengatakan jarang dipertanyakan, jarang dibahas itu di mana? Ya karena ada beberapa perdebatan yang saya ikutin, Kak. Orang tidak bertanya ciri-ciri nabi palsu, tapi mereka bertanya kenapa Tuhan Yesus itu hadir sebagai manusia? Kenapa tidak hadir dengan bentuk yang lain? Kenapa menjadi manusia? Tapi pertanyaan saya, kenapa nggak dipertanyakan ciri-ciri nabi palsu gitu loh? Yang tidak mempertanyakannya siapa? Ya mungkin bisa agama, ya kebanyakan ya, ini kebanyakan mayoritasnya agama Islam lah. Agama Islam rata-rata itu satu orang pun selama saya hidup tidak pernah saya dengar ada orang Islam mempertanyakan. Oke, gini Bang, karena di dalam kitab mereka tidak ada nabi palsu. Mana mungkin mereka menanyakan nabi palsu sementara di kitab mereka tidak ada nabi palsu? Itu kan karena tidak ada ajarannya. Adakah salah satu tulisan mereka yang menuliskan ada nabi palsu? Tidak ada. Itu dia. Nah kalau di dalam kitab kita ya ada nabi-nabi palsu itu. Karena begini Bang, sesuatu yang asli pasti diikuti yang palsu. Sesuatu yang palsu kan nggak mungkin dipalsukan lagi. Logikanya kan gitu. Contoh ada tas palsu. Masa tas palsu dipalsukan lagi? Itu adalah hal terbodoh yang bisa dilakukan orang yang memalsukan sesuatu yang udah palsu. Tapi kalau yang asli sudah pasti ada yang malsuin gitu. Bang, ada nggak orang ya memalsukan uang palsu? Uangnya udah palsu terus dipalsuin lagi? Nggak ada Bang. Ya toh? Betul. Yang ada yang asli dipalsuin gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bang? Itu aja sih Kak, itu aja sih Kak. Siap. Oke, Tuhan memberkati Bang Kak, ya. King. Ya. Itu ya. Coba misalnya tas kau ya. Misalnya tas kau udah palsu. Siapa lagi yang mau malsuin? Kurang kerjaan orang yang memalsukan barang palsu. Gitulah kurang lebih ya. Ini buat yang paham-paham aja ya. Yang nggak paham ya udah lu sekolah lagi. Gitu, ya kan? Host pemeran Amsal. Oh, kamu tuh ini pemeran kakek Sugiono nanti di sorga. Kalian itu pemeran Miyabi dan pemeran kakek Sugiono nanti di sorga kalian. Bunda iya Nopi sayangku, cinta. Oh, salam Kak, salam. Itu ya. Pernah kalian tengok misal ya Rolex palsu, terus Rolex palsunya dipalsuin? Nggak ada. Konsep itu nggak pernah ada. Pasti itu si pemalsu pasti nengok yang asli. Iya. Hukum terutama apa, Miss? Hukum yang terutama kasihilah Adonai Elohinu. Itu. Hukum yang pertama itu adalah kasihilah Sang Bapa. Itu. Ya, kita harus mengasihi Sang Bapa karena Sang Bapa itu adalah Allah yang benar. Jangan kamu mengasihi Allah yang palsu, karena di dalam Alkitab kita selain ada nabi palsu, ada juga Allah palsu. Allah palsu ini disebutnya
berhala. Ya, hati-hati dengan ilah-ilah palsu, Allah-Allah palsu yang dia mengajak kamu untuk beribadah kepada Allah lain. Itu ya, kita buka di Ulangan 13. Kita buka di Ulangan 13 nih. Jadi kamu harus tahu bahwa hukum yang utama dan terutama itu kasihanilah Tuhan Allahmu. Tuhan Allah kita siapa? Bapa. Jangan kamu mengasihi Allah palsu. Nah, ini kita lihat ya. Kita baca kitab Taurat Musa, karena Musa juga sudah menuliskan ada Allah palsu, ya. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, ia memberitakan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu terjadi, maka ia membujuk kamu, marilah kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan marilah kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu, ya, Adonai Elohinu, mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Ini jadi Tuhan kita itu menguji kita, ya. Ya, hati-hati, jangan kamu sampai menyembah Allah palsu. Allah palsu yang adalah berhala. Kok pas gitu? Iyalah, karena memang ada Allah palsu. Ya, ada begitu banyak Allah palsu di dunia ini. Makanya hati-hati kamu. Jangan kamu percaya dengan kata Allah saja gitu loh. Tapi kita harus tahu Allah ini bisa nggak membedakan mana nabi, mana imam. Karena Allah palsu ini nggak bisa membedakan mana nabi, mana imam, mana hakim, mana raja, mana nabi. Nah, ini fix ya. Ini jadi kalau ada seorang nabi, nabinya pemimpi, ya, dikatakan dia pemimpi, berarti dia yang suka mimpi-mimpi gitu. Menafikan cinta. Si Doni. Allah palsu salah satu contohnya yang mana, Kak? Siap. Nih, kita tunjukkan ya. Kita tunjukkan Allah palsu itu ya. Ini dia Allah palsu. Tawarik. Coba kita coba. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Nah, ini kakak, spill Allah palsunya kakak. Nah ini ya. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Jadi Allah selain Sang Tritunggal, entah apapun itu judulnya, itu adalah berhala. Allah bangsa lain selain dari Allah Abraham, Ishak, Yakub, selain daripada Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, itu adalah Allah berhala gitu ya. Makanya hati-hati teman-teman ya. Judulnya boleh sama Allah, tapi kalau dia bukan adalah Allah yang menampakkan diri kepada Abraham, bukan Allah yang menampakkan diri kepada Yakub dalam rupa manusia, itu bukan Allah Abraham. Karena Allah Abraham itu sudah menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa manusia. Nih contohnya ya, kita buat ya. Bukan contoh lah ya. Ini ayatnya nih. Kejadian 18. Jadi kalau Allah itu tidak pernah menyatakan dirinya, menampakkan dirinya kepada manusia, itu adalah Allah palsu, Kak. Nih. Ya, kalian harus baca ini. Ya. Kemudian Allah menampakkan diri kepada Abraham. Jadi jangan mengaku Allah Abraham kalau nggak pernah menampakkan diri kepada Abraham. Ya,
Dia menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre sedang ia duduk di pintu kamar. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka berlari dia dari pintu kemahnya menyongsong dia, lalu sujud sampai ke tanah. Jadi Allah palsu itu adalah Allah yang tidak pernah menampakkan diri dalam rupa manusia. Itu udah pasti Allah palsu. Kalau Allah Abraham itu sudah pernah menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa manusia. Nah, kepada Yakub juga, bahkan dia bergulat dengan Yakub. Jadi kalau ada Allah yang tidak pernah menampakkan diri kepada manusia, itu adalah Allah berhala alias palsu. Ya, jadi Tuhan kita itu harus bisa menampakkan diri kepada manusia. Soalnya manusia tidak bisa melihatnya. Makanya dia yang bisa melihat manusia, dialah yang menampakkan diri gitu. Kalau kita ini siapa, ya kan? Kita nggak punya kuasa untuk melihat Tuhan, tapi Tuhan punya kuasa untuk menyatakan diri. Begitu. Thanks Kak pencerahannya. Sama-sama sayang. Tak bisa hatiku melihat Allah palsu. Ya, jadi Allah itu menyatakan diri gitu. Kalau Allah itu tidak menyatakan dirinya, siapa yang tahu dia? Jangan-jangan orang-orang itu menyatakan Allah yang lain. Begitu. Ya, itu tadi tertulis di dalam kitab Tauratnya Musa. Jadi Musa sudah menuliskan bahwa Abraham itu sudah melihat Tuhan. Ya, karena Tuhan itu yang menampakkan diri kepada Abraham. Apa itu? Introvert. Yang introvert itu aku ya. Makanya aku nggak pernah menampakkan diri secara live. Secara langsung ya. Tapi di live aja. Atau gimana ya? Pilih Allah yang punya kuasa seperti Yesus. Iya, jangan pilih Allah yang katanya aja gitu. Kalau Allah dalam bentuk kata-kata, ya saya juga bisa bikin. Nanti gue bikin buku. Ini karena laporan 6 diam kodapin. Tuhan artinya patung. Aduh, ini sekolah di mana sih? Abdul ya. Yanto, lu tuh sebelum typing dipikirkan dulu gitu loh. Allah yang diriwayatkan. Oh, oke. Tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Boleh tanya kakak? Boleh, kirim permintaan aja. Bukannya Allah itu yang menciptakan Yesus nggak punya dalil? Nggak ada dalil. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Otak kambing, oh itu enak di sop bang. Apa ini? Aswatama? Siapa Aswatama? Kayak sayu-sayu ku dengar ini. Yang mana Aswatama? Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi. Naik aja, kirim Alvan, kirim permintaan aja kalau mau bertanya nih. Satu perkara aman kok teman-teman kalau mau bertanya di sini tuh ya, tanpa kita mengintervensi apapun yang kamu imani. Kalau kamu bertanya secara tulus, mau tahu tentang Tuhan Yesus, boleh. Gak usah takut ya, jangan takut. Yang penting niat kamu tuh jangan niat kotor. Kalau niat kotor langsung saya tengking. Oh, Allah
mengerti. Aku hadir, Bang. Kalau hadir absen, Bang. Nih, absen. Persoalan yang kita hadapi. Yang penting bertanya bukan narasi. Nah, iya itu dia. Jadi bertanyalah dengan narasi yang baik gitu loh. Bertanya juga boleh bernarasi. Gitu. Karena pertanyaan juga sebenarnya bagian dari narasi gitu. Silakan naik aja, kita tetap masih memberitakan Tuhan Yesus karena tugas kita sebagai orang Kristen diperintahkan Tuhan Yesus itu adalah untuk memberitakan dirinya, sebab dirinya adalah keselamatan. Ya, di luar daripada nama Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Dalilnya ini di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Boleh dibuka ya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan. Silakan Apri Suhendro. Selamat siang. Cek mah. Oh, jangan salah, ini pengikutnya ribuan dan dia ini punya banyak pesantren ya. Ini luar biasa ini Mama Gupron ini ya. Gimana cobalah kalian ini. Menurut kalian ya, ini pertanyaan saya ya, di sorga bahasa apa ya? Tadi bidadari tadi itu bahasanya. Iya kan? Gimana itu? Tapi kalau kita orang Kristen ya, Bun, kalau orang Kristen gimana Bun? Tuhan Yesus itu di dalam Kisah Para Rasul ya, di Kisah Para Rasul 2 dikatakan ya, Roh Kudus itu, Allah itu ya, dia memiliki kemampuan untuk menerjemahkan bahasa. Jadi ketika Rasul itu berbahasa apa ya, orang-orang itu pada paham. Misal Rasul Thomas ke India, orang India itu dibikin paham dengan bahasanya Rasul, atau Rasul itu dibuatnya untuk bisa berbahasa India. Jadi kita nanti di surga gimana Bun? Kita kan dari berbagai jenis etnis, bahasa gitu. Nah, Roh Kudus yang satu itu yang membuat kita semua ini memahami perkataan Allah itu. Jadi Roh Kudus ini yang menerjemahkan itu untuk kita. Itulah sebabnya kenapa kitab suci kita itu tidak bahasa Yunani, tetapi bahasa Indonesia. Kenapa? Karena sudah diterjemahkan. Ini Tuhan kita itu tahu semua bahasa. Ayatnya jelas ya di Kisah Para Rasul 2. Jadi Rasul itu diberikannya kemampuan untuk bisa mengerti bahasa orang lain, atau orang lain dimampukan untuk menerjemahkan bahasanya para rasul. Itu di 1 Korintus 12 juga dikatakan seperti itu. Ini ajaran orang Kristen. Nah, gimana kalau di dalam ajaran yang lain? Ya itu kalian tanya sendiri. Kalau Mama Gupron aja bisa bahasa, segala bahasa, harusnya Tuhan itu bisa tahu semua bahasa kamu. Yalah. Jadi kamu boleh bahasa apapun, pakai bahasa apapun, Tuhan pasti paham. Gitu ya. Syarat jadi bisa sedikit bahasa Arab, pandai ngarang. Kalau itu nggak tahu aku. Thank you Bang Erik. Di surga bahasa semut Nona. Gimana caranya? Gimana? Kakekmu itu Agatha Korslet separoh. WKWK. Ada manusia kayak gini tiba-tiba ya, mengklaim itu sebagai kakek saya. Saya ini orang Arab. Kakek saya Arab, bukan Sunda. Itu mah orang Sunda. Ya Arab. Ya, bisa dicek DNA saya ini Arab. Iya. Jadi mungkin wajah mungkin tidak Arab, tapi darah saya ini Arab. Saya ini keturunan Ningrat. Mantap Bun. Enggak, saya enggak mantap. Yang mantap itu RT sebelah. Ya, kalau orang Kristen nggak ada itu adegan mantap. Sok mangga, kalau ada yang mau bertanya lagi boleh, ya kan? Arab maklum, bukan, saya benar-benar Arab. Oke Bunda, ya, sama-sama oke-nya. Kita semuanya oke, kamu oke.
Astagfirullah, ngeri kali Mama Gufron katanya. Oh, ini adalah suatu mujizat. Jadi jangan pernah kamu bilang ini sebagai suatu kengerian. Karena Mama Gufron ini adalah berkat bagi segala bangsa. Seperti itu. Tadi yang mau ngirim permintaan siapa? Cut. Tadi katanya naikin saya gitu. Ya udah. Salam dari Kalteng, Bun. Shalom. Tidak semua yang tampak sukses berasal dari Allah. Setan pernah menggoda Yesus untuk mengikuti kemauannya. Tidak semua yang tampak sukses atau beneran sukses ini, Bang. Karena tampak sukses belum tentu sukses. Tapi orang sukses sudah pasti nampak sukses. Yang mana bahasanya? Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Oh ya, jangan lupa ya, sebentar lagi kita puasa ya, puasa Prapaskah. Minggu depan kita masuk puasa. Jangan lupa semua teman-teman Kristen berpuasa. Ingat, berpuasa tidak harus menunjukkan wajah kamu yang masam, muram, minyaki rambutmu. Dan berpuasa itu juga tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh orang lain itu kamu paksa untuk menghargai kamu. Kamu kalau puasa, kata Tuhan Yesus ya, puasanya itu jangan diketahui orang lain gitu ya. Teman-teman Kristen jangan sampai teriak-teriak ya. Apalagi bikin rusuh. Gak usah, gak bagus. Agak nge-lag Bunda, iya kah? Ya mungkin kurang ini ya. Apa sinyal ya? Jangan gebrak warung, iya. Oke. Katolik sudah mulai puasa pantang dari awal bulan. Siap ya, beda 13 hari ya. Tidak boleh apa ini ya. Jadi kita itu puasa nggak pakai acara ini ya, makan dulu persiapan puasa, tidak. Kalau mau berpuasa mulailah berpuasa ya, dari petang ke petang kita sudah mulai menjalankan puasa. Dan puasa ini puasa berpantang ya, puasa vegan. Go vegan. Jadi kita itu ketika berbuka puasa ya, satu kali dalam 24 jam ketika berbuka puasa kamu tuh hanya makan apa, biji-bijian. Itu ada di dalam kitab Kejadian 1, di mana Allah itu ya, kodrat semula manusia itu adalah diberikan hanya buah-buahan dan biji-bijian sebagai makanan kita. Makanya nanti ketika kita puasa itu makannya itu ya, ayat 29 ya. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan berbiji di seluruh bumi, segala pohon yang buahnya berbiji, itulah yang menjadi makanan. Jadi kita tidak makan daging, tidak makan turunannya daging, hewan segala macam ya, vegan, beneran vegan. Telur, susu itu juga tidak kita makan. Begitu ya. Nanti kita boleh makan ikan itu hanya hari Minggu saja. Gitu. Karena Tuhan Yesus ketika menampakkan diri ya, setelah dia bangkit, dia makan ikan. Itu dasar ayatnya. Sukro boleh Bunda, sukronya kan ini ada tepungnya. Ada apa namanya? Ada telurnya. Gitu. Ya kamu makan aja yang lain ya, gado-gado kah apa gitu. Boleh. Dosa kamu dengan orang tua, kakak mau dengan Gufron. Apa sih si Honda ini kayaknya gestrek otaknya ya. Tahu aku, banyak kali cerita dia. Besok Rabu Abu Bun, besok Rabu Abu, besok Imlek. Besok Imlek ya teman-teman ya. Ya jadi kalau para rasul ya itu masih menggunakan kalender lama. Orang Kristen Ortodoks juga masih menggunakan kalender lama, kalender Julian, bukan kalender baru. Ya kan, iya besok Imlek ya. Kyonghi ya, teman-teman yang merayakan Imlek. Ya, kacang 2 kelinci apa sih? Ya kamu makan aja, makan yang tumbuh-tumbuhan, gitu ya. Dikacangin boleh Bun, boleh. Besok dapat angpau, iya. Kasihlah angpau, cici aku udah ngasih angpau. Koko Bram udah ngasih angpau, kamu belum ngasih angpau sama aku. Mana angpaumu ya? Kak, kata RT 6 neraka itu bentuk kasih sayang, gimana Kak? Iya. Jadi nggak apa-apa, itu iman mereka Bang. Jadi kalau dikatakan neraka adalah bentuk kasih sayang, ya ini adalah logika fallacy ya, karena
neraka itu bentuk hukuman, bukan kasih sayang. Hukuman itu bukan kasih sayang, tetapi itu bentuk keadilan. Nah, tapi gini bang, kalau dikatakan neraka itu adalah bentuk keadilan gitu, lalu bagaimana dengan orang yang tidak melakukan dosa dimasukkan ke neraka? Adilnya di mana? Di mana keadilan itu? Coba, keadilan atas apa? Semua dimasukkan ke neraka. Itu namanya tidak adil, justru. Ya kan? Tanggal 18 siapa itu? Katolik pakai kalender Gregory. Iya bang, betul. Kalau kami masih pakai kalender yang lama. Kalender kami tuh kalendernya di zamannya Yesus, di zamannya para rasul. Kalender Julian. Gitu. Kali Cina berdarah Arab rayain Imlek kak. Enggak kak. Cina berdarah Arab itu maksud kamu? saya berdarah Arab. Serius, saya ini adalah asli Arab. Saya ngarab dan saya orang Arab. Kalau saya nggak ada Cina-Cinanya ya. Kalau bentuk muka saya agak oriental ya. Ini mungkin ada main mungkin dulu ya nyokap gua sama Kang Kebon kali ya. Agak-agak kau. Erik pakai kalender sendiri nggak apa-apa. Nanti gue makan di tengah jalan. Dan satu hal lagi ya, orang Kristen, kamu kalau misalnya berpuasa, ya, kamu misal ditawarin orang lain kan tidak tahu kamu berpuasa, terus ditawarin orang untuk makan, kamu nggak boleh nolak, kamu harus makan. Iya, itu kamu harus menghargai karena pemberian itu adalah berkah. Warung tutup, tapi boleh berbuka di rumah. Seenaknya, yang makan ya makan, yang puasa ya puasa. Maksudnya gimana? Seenaknya. Maksudnya gimana ini? Kami Proti ikut berbuka aja boleh bun? Boleh. Kalau berbuka itu kan boleh. Maksudnya buka apa? Open house. Boleh lah. Siapa yang ngelarang? Salam bun, salam. Puasa sama dengan rebahan. Nggak boleh. Kamu harus tetap melakukan aktivitasmu seperti biasa. Puasa itu adalah bentuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan seenaknya melarang orang buka warung. Wah, itu dia ya. Justru orang berpuasa itu harusnya toleransinya lebih tinggi dan lebih waras. Harusnya orang yang berpuasa itu adab dia lebih baik, ya kan? Dia menghormati orang lain, bukan orang lain dipaksa menghormati dia. Gitu. Host ngundang mau ngasih angpau ya host. Ngundang gimana nih? Maksudnya saya ngundang apaan? Kalau kamu follow saya setiap saya live ya itu akan dikirim undangan, gitu loh. Maksudnya gimana? Ini kan apa? Algoritmanya TikTok itu begitu. Kalau kamu follow saya, begitu saya live, TikTok itu akan melemparkan undangan itu kepada siapa aja yang follow saya. Begitu. Katanya bulan puasa setan diikat, tapi kok banyak yang kesetanan ya? Ya, setannya diikat, manusianya jadi setan. Loh, setannya betul diikat. Nggak ada yang mengatakan setan itu nggak diikat itu. Nah, sekarang giliran manusianya jadi setan. Gitu. Tadinya kan setannya merasuki manusia, sekarang manusianya merasuki setan. Tukeran gitu ya. Ya kayaknya gitu deh. Atau gimana? Coba ajarin aku. Iya, padahal kalau di Konoha itu banyak yang dia membangun usahanya atau mencari makan itu kan dari buka warung gitu. Nah, lalu bagaimana rezeki orang-orang yang buka warung tapi dilarang gitu? Ya nggak tahu lah, itulah mereka lah.
Setan dilempari batu, setan apa ini? Setan dilempari batu, ngamuk setannya. Gimana bentuk setan ngamuk? Nih, ada lagi yang nanya, diikat pakai tali apa? Tali cinta, Bang. Diikat pakai tali kasih, Bang. Maksud ngana setan diikat pakai tali apa? Itu Bun, kalau Kristen puasa tapi sedang sakit diharuskan sering-sering minum, bagaimana Bun? Jangan puasa. Berpuasa itu untuk orang yang sehat. Kalau orang sakit ngapain disuruh puasa? Toh dianya juga nggak selera makan gitu ya. Dan kalaupun kita tidak bisa puasa karena sakit, bukan artinya kita berdosa terus kita harus bayar utang puasa kita. Enggak ada. Kita tidak menghutangi Tuhan ya. Jadi kalau misalnya kamu tidak bisa berpuasa, bukan artinya kita ini berdosa, karena puasa itu bukan ngapus dosa. Sebelum-sebelumnya juga kan saya udah jelasin, dosa kita itu hanya bisa dihapus dengan ekaristi. Jadi puasa itu untuk apa, Bunda? Kamu merendahkan diri kepada Tuhan untuk memperoleh berkatnya ya. Sebab Allah adalah kasih. Kasih itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi kalau kamu merendahkan diri, maka kasih Allah itu akan turun kepada kami. Itu tujuan puasa. Bukan ngapus dosa, bukan, supaya kita menerima rahmat Tuhan, berkat dari Tuhan. Loh, kalau kamu di atas, bagaimana berkat itu naik? Ya, sama seperti air, sebab Allah itu adalah seperti air hidup. Begitu. Jadi puasa itu merendahkan diri, bukan malah sok-sokan. Kamu kuat, lebih kuat daripada yang lain, bukan. Kak, kalau teman saya puasa tapi lapar, dia ke warung terus sore ikut tarawih, itu urusan dia lah itu. Kita nggak urusin itu. Buat mempererat timbangan, Bun. Maksudnya itu apa? Berhala. Jadi kalau ada orang puasa pamer-pamer, ya itu namanya bukan puasa. Karena puasa itu bukan hanya menahan nafsu makan kamu saja, tetapi itu kan melatih roh kamu gitu loh. Puasa karena terpaksa, ya mungkin puasa karena nggak ada uang kali ya, kayak saya dulu. Puasa karena nggak punya makan, karena nggak ada uang buat beli makan, ya nggak apa-apa, akhirnya kan berkat Tuhan ada gitu kan, turun, ya nggak apa-apa say. Memang kita itu berpuasa ya salah satunya juga supaya kita itu tahu bagaimana seorang yang tidak punya itu meminta kepada Tuhan. Begitu ya. Ada teman saya lagi puasa, lagi bulan puasa, dia malah puas. Apa lagi nih Bang Rio? Apa ini puasa mecahin. Aduh, itu puasa mergo kekahan. Apa sih? Mukbang. Itu puasa mergo. Nah, ini satu lagi ya, aku kasih tahu ya. Ketika kita berpuasa, orang Kristen puasa, kita pas buka puasanya itu bukan berbuka dengan yang manis, apalagi berbuka dengan yang nonis. Jadi itu tadi ayatnya tadi ya, di Kejadian 1 ayat 29. Jadi kamu berbuka puasa itu kamu itu hanya ya makan itu tadi, buah-buahan, biji-bijian, jangan biji yang lain. Biji yang lain nggak boleh ya. Untuk yang udah berpasangan ya, selama berpuasa kamu itu bertara, jangan kau makan biji yang lain. Nah, ya. Karena kita ini puasanya 24 jam, bukan ganti skip makan siang. Kita ini bukan puasa nggak makan siang, tapi puasa kita tuh dari petang masuk ke pagi, masuk ke petang lagi, dikit aja boleh, gigil. Jadi nggak boleh ya. Maksudnya dengan biji-bijian bukan biji-biji ini,
bukan biji kismis, kayak bukan biji kismis dan biji-biji yang lain ya. Maksudnya itu contoh ya, seperti kayak gandum. Kalian tahu nggak gandum sebelum dia kayak hampir kayak kacang hijau tapi setengahnya kacang hijau. Gandum sebelum dijadiin tepung. Nah, itu boleh. Itu namanya kalau kita olah jadinya kolifa. Nah, nanti itu pasti di masa puasa orang Kristen Ortodoks itu bikin namanya kolifa. Kolifa itu semua biji-bijian. Ada kismis, ada almond, ada gandum, ada apa lagi tuh? Semua biji-bijian ya, itu diolah ya, dimasak. Namanya kolifa. Namanya kolifa. Nah, itu nanti jadi makanan kita saat berbuka puasa. Nah, itu sehat. Ya, karena sebenarnya bagus sekali puasa untuk kita. Itu bagus mengistirahatkan juga lambung kamu, usus kamu, dan itu menyehatkan. Ya, itu adalah efek samping yang lain selain daripada merendahkan diri. Tapi tujuan utama kita berpuasa itu ya untuk merendahkan diri. Begitu. Biji kedondong enggak lah. Dan jangan juga ya makan yang manis-manis, karena itu kan gula darah kamu waktu berpuasa itu sedang turun. Tiba-tiba kamu naikkan secara spontan minum yang manis gitu, makan yang manis, itu nanti bisa merusak kesehatanmu malah. Bob. Ini tolong ya. Ini termasuk biji-bijian, Kak. Iya dong, ini yang namanya biji kismis. Iya, itu dia biji, itu salah satu biji. Nggak boleh iclik, Bun. Iya, betul. Nggak boleh iclik selama bulan puasa. Betul, jangan pula kau nanti puasa cuman di siang sampai sore, terus malam kau mengasah iji, bos. Itu namanya bukan puasa. Udah gue bilang itu bukan ibadah puasa, tapi skip makan siang doang. Kalau kegiatan sehari-harinya masih sama. Itu kamu disuruh menahan itu, ya, termasuk itu adegan itu. Jadi kamu puasanya dari petang ke petang. Terus kapan kamu mengasah isi bosmu? Ya nggak ada, harus berpuasa gitu ya. Oh, itu bukan puasa namanya, Bang Agastatu. Kata Yesus, apabila kamu berpuasa jangan muram mukamu. Betul, jangan pamer kesalehan. Iya betul, ya jangan muram muka kau biar orang tahu kamu itu puasa. Gak boleh. Puasa lihat kecoa kayak kurma. Gila kau, Fata Morgana banget ini. Masa pas bulan puasa tiba-tiba kau berfata morgana, tiba-tiba berubah jadi kecoa, jadi itu apa namanya, jadi korma. Ngarang kau, ukurannya aja beda. Ukuran apa, Bun? Nggak tahu aku. Tapi mirip kecoa jauh. Sejak kapan jadi mirip kecoa? Gak ada itu ya. Yesus puasa, kenapa para oten nggak ikut puasa? Allah ini tiba-tiba dia baru typing ini, Yesus berpuasa, kenapa oten tidak berpuasa? Oten itu puasa, cuman kami nggak teriak-teriak, makanya kamu nggak tahu kami puasa. Siapa bilang oten nggak puasa? Oten itu puasa, ya kan Kak Fani? Ya cuman kami itu nggak teriak-teriak subuh dini hari berteriak, ayo mau puasa, enggak. Dan nggak ada woro-woro di TV juga ya. Kami puasa itu betul-betul kata Tuhan Yesus nggak boleh diketahui orang lain, karena puasa itu adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan gitu ya. Kami nggak diumumin, dan kami juga nggak ngeker-ngeker bulan ya kalau mau puasa, karena puasa kami ini adalah puasa prapaskah. 40 hari sebelum Yesus Kristus itu disalibkan kami itu berpuasa. Makanya namanya puasa prapaskah, bukan puasa berdasarkan bulan. Jadi kami puasa karena Tuhan Yesus, bukan karena ketemu bulan, bukan. Gitu. Puasa dari Hong Kong. Iyalah Bang, kami puasanya dari Israel Bang, bukan dari Hong Kong. Abang kan dari Arab. Itu dia.
Apalagi kamu biar tahu ya, orang Kristen Ortodoks itu puasanya 6 bulan dalam 1 tahun. Jadi ada puasa ini Advent sebelum Natal, ada puasa para rasul, ada puasa Sang Theotokos, ada puasa harian Rabu dan Jumat, ada puasa Prapaskah, puasa catur dasa. Jadi itu semua kami lakukan sebelum Ekaristi puasa. Udah, kami pokoknya hidup hari-hari berpuasa. Cuman kami itu nggak jejeritan gitu loh. Puasa Ester mana ada? Puasa Ester itu nggak pernah ada, itu salah. Itu adopsi dari mana itu? Ya, jadi nggak ada yang namanya peri turun, ya kan, namanya mimpi peri sahur, nggak ada mimpi peri yang teriak-teriak sahur dari kayangan, nggak ada. Orang kudus itu nggak ada yang turun ke bumi untuk berteriak sahur, rakyatku sahur, nggak ada, say gitu. Makanya kalian ngira kami nggak puasa ya. Itulah, kami puasa Rabu dan Jumat itu adalah puasa harian ya. Jadi kenapa hari Rabu Bun puasa? Itu mengingat Yudas itu jatuh ke dalam dosa. Supaya kami tidak sama seperti Yudas menyangkali Tuhan Yesus, mengkhianati Tuhan Yesus, kami harus berpuasa. Lalu hari Jumat juga kami puasa. Ya, itu karena Yesus di kayu salib. Ya, dia menderita, dia mati pada hari Jumat. Kami juga puasa. Lalu Minggu sebelum kebangkitannya kami berpuasa. Gitu ya. Sahur. Tuh, makanya orang ini ngira kami tuh nggak pernah puasa. Ya, memperingati. Iya. Makanya kenapa kita itu harus berpuasa hari Rabu. Ya, supaya jangan sampai kamu seperti Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Yudas yang menciumnya namun mengkhianatinya. Makanya kamu jangan cium anak gadis orang supaya kamu nggak hianati Yesus. itu relevansinya begitu, ya kan? Kamu cipo anak gadis orang yang tidak seagama, terus kamu hianati Tuhan. Makanya jangan cium-cium. Lagian zaman udah canggih, ada alarm. Iya, itu dia. Iyalah, ngapain kamu itu ngerusuin orang lagi pada istirahat? Dan satu ya, kamu kan bisa pasang alarm kamu. Yang kedua, nggak semua orang itu kan melakukan puasa. Orang Kristen juga kan itu belum tentu bareng dengan kamu berpuasanya. Ya, kalau berpuasa tapi kamu mengganggu orang lain, di mana letak merendahkan dirinya? Ya kan? Nah, begitu. Kalau orang lain tahu kamu puasa, artinya kamu sedang pamer kesalehan. Jangan pamer kesalehan di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu lebih daripada itu. Tuhan Yesus itu nggak pernah jatuh ke dalam dosa. Jawaban hidupku, puasanya langsung batal. Berarti apa yang membatalkan puasa? Setiap orang yang kalau dia berdosa lalu bertobat, apa yang batal? Puasa Kristen tidak pamer-pamer. Yang pamer itu mengikuti iblis. Ini aku curiga ya Om Geri ya. Puasa Kristen tidak pamer, saking nggak pamernya kok nggak puasa. Jangan-jangan kamu memang nggak pernah puasa seumur hidup. Tapi kau bilang dengan pembenaran, kami puasa nggak pamer-pamer. Curiga. Tahu aja kau pun tahu lah. Muka-muka aku nggak pernah puasa tuh. Si V aja dia ngaku deh. Kakak biasa aja bongkar. Kalian gitu kan? Nggak nampak orang ini, nggak tahu orang. Akhirnya kamu bablas. Jadi nggak puasa. Jangan ya. Jangan seperti itu. Ingat, Tuhan itu selalu melihat kita, menatap kita dari atas. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Gitu. Kalau mau puasa, berpuasalah. Karena niat kamu memang mau merendahkan hati. Puasa nafsu. Puasa itu semuanya. Jadi
latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah mengandung janji, ya, baik untuk ini mungkin banyak orang yang tidak tahu maksudnya latihan jasmani itu adalah seperti ini. Contoh, kita melawan kemalasan kita, ya kan? Berdoa itu latihan jasmani. Nah, itu terbatas gunanya, atau tidak malas-malasan, itu latihan jasmani, gerak tubuhmu. Tetapi ibadah atau puasa itu melatih roh kamu. Nah, latihan rohani atau ibadah, karena ibadah itu adalah tindakan kita untuk mensuplai roh kita. Karena yang butuh makanan itu bukan hanya jasmani kita, tapi roh kita juga butuh makanan. Nah, makanan rohani kita itu apa? Ya dalam doa, ya kan, puasa, mendengarkan homili atau khotbah. Itu makanan rohani. Gitu. Pemahaman-pemahaman kita tentang Tuhan itulah makanan rohani. Gitu. Jadi itu yang lebih berguna. Kau telah ekaristi gitu ya. Berpuasalah seperti umat terdahulu. Ternyata kita sekarang umat yang terkini. Berpuasalah seperti umat terdahulu. Mana ada umat terdahulu, mana ada umat terkini. Semua umat Tuhan itu satu. Tertuju padamu. Karena ajaran itu tidak pernah berubah. Sekalipun kamu adalah yang kemudian menjadi yang terdahulu, tetapi ibadah itu tidak pernah mengalami perubahan. Iman dan hukum Tuhan itu tidak pernah berubah. Gitu ya. Ada Bang NKRI, ada dalilnya, ada. Salam juga Kak Sagi. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan hatimu, kasihmu Tuhan. Oke, siap kakak. Nah, kalian coba ya puasa ya teman-teman ya. Mulai latihlah diri kamu. Pertama yang kamu latih perut kamu. Lama-lama jiwa kamu juga terlatih. Gitu. Jadi sebenarnya ya, istilah mens sana in corpore sano itu kebalik. Kalau mens sana in corpore sano itu kan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Salah, kebalik. Dalam iman Kristen, dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Jadi kalau jiwamu sehat, rohmu sehat, tubuhmu sudah pasti akan sehat. Makanya ayat Alkitab mengatakan apa? Hati yang gembira adalah obat. Jadi sebagaimana roh kamu itu sehat, maka perbuatanmu itu pasti akan sehat. Itu dia yang betul itu ya. Ini kata gimnastik itu ya dari 1 Timotius tadi. 1 Timotius 4 ayat 8 itu gimnastik, latihan jasmani, terbatas gunanya. Itu jadi kamu mau nge-gym itu cuma untuk tubuh kamu, tetapi roh kamu tidak bisa kamu supply, tidak bisa kamu hidupi dari latihan fisik, tapi itu adalah latihan rohani. Jadi latihlah rohmu, latihlah jiwa kamu untuk tetap menjaga kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Tuhan. Boro-boro lihat setan, lihat Tuhan aja kamu nggak bisa. Kebalik. Boro-boro lihat Tuhan, lihat setan aja kamu sulit kan? Nah itu, paru-paruku nggak mau dilatih bun, ya udah. Kalau nggak mau dilatih, ya kata Tuhan Yesus apa? Apabila biji matamu menyesatkan, congkelah biji matamu. Karena lebih baik kamu dengan mata sebelah masuk ke dalam kerajaan surga daripada kamu secara utuh dilemparkan ke neraka. Nah, jadi kalau bisa paru-paru kau kirim aja, kau copot. daripada
Iya kan? Pilih mana kamu? Keras ya. Loh, maksudnya adalah begini. Maksudnya begini, kamu matikan gitu loh. Bukan artinya dicongkel secara hurufiah gitu loh. Tapi ya kamu bertobat gitu loh. Potong. Bukan. Iya kan gitu. Ya, kalau tanganmu menyesatkan, potonglah tanganmu, karena lebih baik kamu itu ya punya tangan sebelah gitu. Nah, sebenarnya bisa ya. Diam kau David. Sebenarnya bisa ya, V ya, melatih itu. Ya, kamu mulai dari sekarang mengurangi jumlah rokok kamu. Nanti 30 tahun ke depan kan, mudah-mudahan masih ada umur ya. 20 tahun ke depan kan lama-lama jadi sedikit gitu loh. Pertolonganmu, saya FBI mau orang jahat. Apa sih? Tulisannya apa sih? Bun, apa maksud ayat mat 20 23? Nggak tahu aku itu siapa mat 20 23 itu. Ya kamu cari tahu lah. Aku nggak tahu itu mat 20. Atau gini aja, V. Kamu sedekah ginjal lah. Gitu. Apa sih? Mau tangkap orang jahat. Gimana? Orang jahat jangan ditangkap. Orang jahat itu diajak bertobat. Orang jahat kok ditangkap? Aku dulu lahir anak pertama langsung niat berhenti ngerokok, langsung bisa berhenti kok, V. Tuh. Berarti caranya, V, kamu itu harus punya anak. Loh, itu bagus. Kamu cari pasangan dari sekarang. Iya kan? Nih katanya tuh si Davin katanya, makanya nikah, V. Setelah ku baca bahaya merokok, aku berhenti membaca. Iya, bagus itu solusi itu. Yang mau sedekah ginjal boleh DM ya. Golongan darahku astagfirullah. Kalau yang suka selingkuh, apanya yang harus dipotong, Bunda? Kalau selingkuh itu yang dipotong itu aliran dananya, sayang. Karena selingkuh itu pakai dana. Kamu kira bisa selingkuh pakai biji mata? Potong aliran dananya, jadi dia nggak bisa selingkuh. Ya emang dia bisa jalan kaki selingkuh gitu. Makin panjang muncul Davin. Betul, uangnya lah. Iyalah, apa lagi? Terus apa? Memangnya kau kira selingkuhannya mau sama laki kau yang mau kondo? Ya kecuali selingkuhannya ini ya tante-tante. Nah, tante-tante ini pun kau potong juga aliran dananya gitu. Kalau yang suka banyak bininya, apanya yang mau dipotong, Bunda? Hah? Kalau yang bininya banyak, yang dipotong apanya? Apanya yang dipotong? Bininya banyak, yang dipotong apanya? Entah. Karena gini, kalau potong batang, ada nggak yang mau bayari batang? Oke, ini solusi ya. Jadi kalau bininya banyak, potong ginjalnya dan dijual, uangnya nanti buat bini-bininya. Dia kan langsung udahan, selesai. Potong ginjal. Ya, potong ginjalnya. Jangan nonotnya. Jangan. Ginjalnya langsung ambilin satu-satu. Jantung kalau kepake, potong organ-organnya. Supaya bini-bininya ini bisa dihidupi gitu loh. Harus ada artinya, harus ada gunanya. Bun, apa arti mat 20 23? Nggak tahu aku apa itu mat 20 mat 23 itu. Gitu. Itu modal itu lumayan loh. Ginjal berapa sekarang? Anjir, ngeri kali. Bukan kejam. Ya kan, biji mata berapa? Lumayan itu. Loh, karena
gini Kak, itu bukan kekejaman. Contoh kalau ada orang yang gagal ginjal, akhirnya orang yang gagal ginjal itu kan bisa hidup. Ada orang yang nggak punya biji mata, akhirnya orang yang nggak punya biji mata itu nengok. Justru itu bagus Kak, transaksi yang menguntungkan, ya kan? Istrinya dapat untung, orang lain juga dapat untung. Mana ada rugi, mana ada kejam. Gitu. Bagus itu, bagus. Kulitnya jadi kerupuk kulit. Lato-latonya buat apa? Iya bisa loh, soto. Iya, jangan dipotong gitu loh. Biji jangan. Tapi ya kayaknya dari orang yang nggak jelas itu ya kayaknya apa ya, orang yang menerima donor itu sial nggak sih, dapat biji mata yang agak-agak apa sih, bulca. Menurut kalian ya bisa di shock. Aduh, habis itu nyuci piring aja langsung nih. Karena ginjalnya sakit. Lato tak laku. Lato laku loh, Harnake. Laku itu. Lumayan dijadikan itu loh, apa namanya? Kayak statu ya. Jadi kalau ada orang mau bikin misalnya kerajinan tangan, itu bisa dikeraskan, bisa diawetkan. Jadi apa namanya itu? Contoh gitu loh. Contoh itu. Nah, bahkan kalian tahu ya, dalam ilmu biologi dulu ya, orang mengetahui ini buat kedokteran ya. Bahkan orang yang sudah meregang nyawa atau sudah hilang nyawanya itu dijadikan objek penelitian. Loh, jangan dikira ya ilmu itu berasal dari situ ya. Ada yang dibedah. Bagaimana seseorang tahu cara membedah kalau dia tidak mempelajari letak organ itu atau apa namanya ya, apa jaringan-jaringannya, terus apalagi itu namanya ya, peredaran darahnya seperti apa. Nah itu dulu dipakai untuk itu, yang apa, untuk kedokteran, untuk penelitian. Itu bagus itu. Jadi jangan kamu kira nggak ada gunanya, ada gunanya gitu ya. Atau mau bisnis McD iya kan, atau mau bisnis McD boleh lah. Iya, jangan amit. Makanya pacaran sama AI, alah, ini adalah narasi orang yang udah ditolak cintanya berkali-kali. Jadi jangan kamu menunjukkan keputusasaan yang sangat mendalam ya, Leo kesel Leo. Mentang-mentang Leo pacaran sama Anima. Oh, jangan. Makin kesini makin kesana, mulailah. Oh enggak Mario, tenang. Di sini aman. Di sini tuh semuanya terkendali. Ya sekarang aja itu apa? Jasad buat praktek. Iya itu banyak bang. Banyak itu terjadi. Ya. Karena ilmu kedokteran ini kan mengembangkan banyak apa ya, pengobatan atau apa namanya ya. Gini loh teman-teman, kalian bayangkan dari plasentanya manusia aja itu akhirnya orang itu banyak membuat kosmetik. Kalian pernah tahu nggak? Nah, jadi selain dari plasenta hewan, plasenta manusia juga digunakan. Jadi banyak penelitian yang dilakukan untuk perkembangan teknologi. Namun ini kan jatuhnya apa? Tidak berperi kemanusiaan, ya kan? Moral itu sudah kurang gitu. Makanya kalian yang selalu mengutamakan teknologi, kemajuan, ini kurang-kurangi ya.
jangan kalian mendewakan teknologi. Ya karena pada akhirnya begini ya, walaupun teknologi itu maju, pengobatan itu bisa berbagai macam cara ya. Apalagi sekarang tuh kan keren banget ya, operasi nggak langsung tangannya tapi pakai mesin, kayak apa itu yang namanya ya, apa sih namanya yang pakai tenaga robot gitu. Bahkan sekarang ini untuk mengetahui organ dalam kita aja bisa pakai laparoskopi, terus apalagi endoskopi, MRI, apalagi tuh macem-macem kan. Nah, kamu kira sampai di tahap itu apakah tidak banyak korban yang jatuh? Banyak. Jadi makanya ya aku selalu mengatakan kemajuan teknologi itu jangan kalian jadikan suatu tolok ukur kemajuan manusia. Kenapa? Teknologi secanggih itu tidak bisa menambah umur manusia. Bahkan pengembangan sel punca itu aja sampai detik ini itu tidak bisa memperpanjang usia manusia. Tidak bisa. Jadi apa gunanya? Dan ada begitu banyak korban ya. Sisi gelap kepada kemajuan teknologi ini kan nggak pernah dimunculkan di depan publik supaya kamu itu tetap mengeluh-elukan dan berterima kasih kepada teknologi. Di balik itu semua, kamu tahu ada berapa banyak nyawa yang menjadi taruhan. Sehingga orang-orang ya itu tidak lagi menunjukkan moralitasnya yang tinggi. Tuh, makanya kalian tuh jangan terlalu Oten itu banyak menerima penghargaan Nobel begini canggih-canggih ya, alat-alat kedokteran yang tercanggih sekalipun itu tidak bisa melawan kematian. Makanya Tuhan Yesus itu bilang apa? Jangan fokus kamu itu kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Sama Tuhan itu nanti bisa dipulihkan. Toh bakalan mati kan, betul nggak? Berapa batas maksimal manusia? 120 tahun di dalam Alkitab. Betul kan? Adakah lagi yang lebih tinggi daripada 120 tahun? Nggak ada. Jadi teknologi itu hanya memperlambat kematian kamu, tetapi tidak bisa menghentikan kematian kamu. Karena kematian itu akan dirasakan setiap orang. Karena dengan jalan itulah kita ini menuju kepada kebangkitan. Dan setelah kita menuju kebangkitan, kita menuju kepada hidup yang kekal. Itu, percayalah kuasa Tuhan. Itu, kamu itu hanya memperlama aja usia kamu. Itu tidak bisa membatalkan kematian itu. Sebab hukum Tuhan itu pasti. Siapa yang tidak taat kepada Tuhan akan mati. Upah dosa adalah maut. Itu tak akan terelakkan. Itu ya, ingat. Orang paling hebat di dunia ini, orang yang paling cerdas di dunia ini pada akhirnya mati. Semua orang itu akan mengalami kematian. Terus apa yang mau kamu katakan hebat dari situ semua? Nggak ada yang hebat. Begitu. Tapi kenapa kamu itu terlalu sepele dengan kemampuan Rasul Petrus yang menghidupkan orang yang mati? Padahal itu menghidupkan orang yang mati loh. Ya kan? Kenapa tidak fokus kamu kepada kuasa Tuhan? Karena kuasa Tuhan itu nyata sekali. Mujizat-mujizatnya itu tetap ada di gereja. Dan itu banyak, cuman kita itu tidak mengeksposnya. Begitu. Ya, kuasa Tuhan sampai detik ini tuh masih banyak dan dinyatakan oleh gereja-gereja kudusnya. Itulah sebabnya kita itu jangan selalu mengutamakan nomor satu teknologi, gitu ya. Ya kalau kamu kita memang semua pada akhirnya akan dibantu, gitu. Itu membantu kita, tetapi kita tidak boleh menyepelekan kuasa Tuhan. Kita tidak boleh tidak minta bantuan Tuhan. Jadi kalau kamu sudah percaya kepada Kristus, kamu juga minta bantuan Tuhan. Gitu ya. Tuhan itu menyertai siapa saja, semua orang dia sertai, dia selamatkan.
Jadi bukan hanya yang percaya kepada Tuhan Yesus saja Bang Mario, semua orang itu disertai oleh Tuhan Yesus. Cuman banyak orang yang tidak peka untuk itu, ya. Itu betul itu. Teknologi mengubah gurun pasir ya jadi sawah. Bahkan dikatakan apa namanya itu? Miracle garden itu, coba kamu bayang. Bahkan dengan teknologi Belanda yang air jadi ada daratan. Ya kan? Nah itu. Jadi semua itu berasal dari Tuhan. Jadi itu akan kembali lagi. Oke lah. By the way, teman-teman, kita ini udah live 2 jam. Bunda mau ini dulu. Mau melakukan kegiatan yang lain dulu, nanti kita live lagi ya. Thank you yang sudah bergabung, thank you yang sudah bertanya, thank you yang udah tap-tap, thank you yang selalu setia di roomnya Bunda ya. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf lahir batin. Tritunggal Maha Kudus memberkati kita semua. Shalom. Jam berapa nanti Kak? Nanti ya? Nggak tahu aku. Aku kalau jamnya itu nggak pasti. Pokoknya kalau lu follow, lu absen, lu pasti dapat notif yang pertama sekali. Oke.